Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang sebelumnya berasal dari satu keluarga. Karena itu, yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari satu keluarga atau Bani Abbas. Keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu Abbas As-Saffah Abdul bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Masa kepemimpinan Abu Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjabat menjadi khalifah, Abu Abbas meninggal di usia 33 tahun karena penyakit cacar. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah. Untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, dipindahkan ke kota dengan bangunan yakni kota Baghdad. Kota Baghdad mulai dibangun pada tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang terdiri atas arsitek, tukang kayu, tukang batu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lainnya. Di sekelilinginnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Istana keemasan dan Masjid Jami dipandang sebagai pusat bundaran kota di mana membujur 4 jalan utama ke arah luar kota. Di sekitar kota dibangun pohon perak yang kukuh dengan burung-burung mekanis yang bernyanyi. Selain itu, dibangun pula kebun binatang buas dengan taman berpagar. Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemah pada zaman Daulah Abbasiyah yang berada di kota Baghdad. Menurut beberapa sumber sejarah, perpustakaan Bait al-Hikmah pertama kali didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Dinasti Abbasiyah pada awal kekuasaannya dipimpin oleh para khalifah yang kuat seperti Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Pada saat itu, peradaban Islam adalah peradaban yang terdepan. Universitasnya adalah tempat berkumpul para sarjana yang menuntut ilmu baik dari Eropa atau lainnya. Pada masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah bukan hanya sekedar perpustakaan, melainkan juga sebagai akademis dan biro penerjemah sekaligus, serta dikembangkan pula sebagai pusat aktivitas. Dijelaskan mengenai fungsi Bait al-Hikmah adalah sebagai perpustakaan, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan observatorium, serta biro penerjemah. Setelah membaca perkembangan sejarah Islam pada Daulah Abbasiyah, pertengahan Baghdad disebut sebagai ibu kota dunia dan mampu menggerakkan sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bersamaan banyaknya bangunan megah dan tanahnya itu berkat lalu lintas di Sungai Tigris. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tidak lain karena keberadaan pusat budaya literasi di Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Bait al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah menjadi satu-satunya pusat ilmu pengetahuan di dunia. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan berasal. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang belajar di Bait al-Hikmah. Dari keberadaan Bait al-Hikmah inilah lahir dan berkembang ilmuwan serta ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah berkembang menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia barat. Selanjutnya, sains dan teknologi itu dikonsumsi di seluruh penjuru dunia. Sekarang ini semuanya bersumber dari tradisi literasi yang kuat serta dukungan dari Daulah Bani Abbasiyah. Tradisi literasi inilah yang menyebabkan Bait al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Masa kemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang
berkontribusi besar terhadap masa kemasan itu, antara lain peran para penerjemah yang beragama Kristen, Nestorian, ataupun kaum Sabi'in. Mereka berperan besar dalam penerjemah buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syariah.